Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di pembelajaran online daring seni budaya. Pada pagi hari ini kita akan membahas dari materi yang sudah Pak Gayuh berikan minggu kemarin, yaitu adalah tentang sambil loading nunggu. Nah, kan muncul gambarnya. Nah, seni lukis dengan subbab perkembangan seni lukis di Indonesia. Nah, bisa dilihat di situ ada gambar burung, gambar gedung, gambar kapal. Nah, itu gambar nggak ada hubungannya sama materinya, jadi hanya untuk hiasan aja ya. Untuk berikutnya, yang pertama perkembangan seni lukis di Indonesia itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah satu, seni lukis zaman prasejarah. Yang kedua, seni lukis Bali. Yang ketiga, perkembangan seni rupa Nusantara periode ketiga. Kenapa di situ di bab 2 di tahap kedua ada seni lukis Bali dikelompokkan dipisah tersendiri karena di Bali terdapat beberapa kelompok atau aliran-aliran yang secara khusus itu sangat menarik, dan makanya kenapa sampai sekarang Bali dijadikan sebagai pusat, ya lebih tepatnya bukan pusat, intinya dominan banyak sekali yang berkiblat atau terpengaruh dari karya seni lukis Bali. Kemudian yang ketiga itu ada perkembangan seni rupa Nusantara periode ketiga. Nah, oke, kita langsung bahas saja. Yang pertama, seni lukis zaman prasejarah. Ketika kalian belajar IPS sudah dijelaskan zaman prasejarah. Pra itu sebelum, sejarah itu masa lampau. Jadi sebelum masa lampau itu ada zaman prasejarah yang biasanya kalian lebih kenal dengan zaman purba. Mungkin ya, saya nggak tahu sih, orang menangi. Oke, penjelasan singkatnya, pada zaman prasejarah terdapat lukisan tertua. Ada lukisan yang terdapat pada dinding-dinding gua yang sekaligus menjadi tempat manusia purba tinggal. Nah, tentunya saat pelajaran IPS, kalian pasti sudah dijelaskan salah satu karya atau salah satu seni yang dihasilkan pada zaman prasejarah. Itu ada lukisan pada dinding-dinding gua dari telapak tangan manusia purba atau mungkin telapak kaki hewan, menggunakan medianya itu ada media darah atau media getah pohon, media lemak hewan, dan lain-lain. Nah, itu masuk ke tahap yang pertama. Untuk berikutnya, tahap yang kedua adalah seni lukis Bali. Di seni lukis Bali, seni lukis ada dibagi menjadi 3. Seni lukis Kamasan. Kamasan adalah suatu daerah di Bali. Itu menjadi salah satu sub pembagian dari tahap kedua seni lukis Bali, yaitu seni lukis Kamasan boleh dikelompokkan ke dalam seni lukis tertua di Bali. Mungkin kalau kalian pernah wisata ke Bali, ada daerah yang bernama Kamasan. Nah, di situ adalah pusat untuk seni lukis di Bali. Banyak lukisan-lukisan yang dihasilkan di daerah tersebut yang dibuat oleh seniman-seniman lokal daerah Kamasan. Nomor 2 yaitu seni lukis Pitamaha. Pitamaha di sini bukan merupakan nama tempat ataupun nama orang. Pitamaha di sini adalah nama kelompok atau perkumpulan. Pada tahun 1935-an, jadi artian di belakang angka itu 1935-an, tahun 1935 itu bisa di awal dan di akhir. Pada tahun 1935 lahirlah perkumpulan Pitamaha di Bali dengan jumlah 125 anggota, dan di tahun 1938 dibentuk Persagi di Jakarta, merupakan perpanjangan dari perkumpulan Pitamaha di Bali. Kemudian yang ketiga untuk penjelasan seni lukis Bali adalah seni lukis The Young Artist. Di aliran ini muncul di Bali pada tahun 1961 atas prakarsa Ari Smith dengan 2 muridnya, I Nyoman Cakra dan I Ketut Soki. Itu sedikit penjelasan seni lukis Bali.
Kemudian yang ketiga, perkembangan seni rupa Nusantara periode ketiga. Nah, di sini kan penjelasannya seni rupa Nusantara, tapi kok itu yang berputar-putar bola dunia, jadi itu nggak ada hubungannya ya, cuma hanya sebagai animasi aja. Yang pertama, masa perintis abad 19 itu di awal. Kemudian ada masa penerus tahun 1880 sampai 1937-an. 1937-an. Nah, kemudian masa pemantapan kepribadian, masa pendudukan Jepang, masa sesudah kemerdekaan atau pasca kemerdekaan, kemudian masa perkembangan melalui pendidikan seni rupa, masa Orde Lama, masa gerakan seni rupa baru Indonesia. Nah, untuk penjelasan setiap subbabnya ini, detailnya nanti akan kita jelaskan di kesempatan berikutnya. Berikutnya, nah itu sedikit penjelasan tentang perkembangan seni lukis Nusantara. Untuk lebih detailnya bisa kalian cari di e-book, buku siswa, dan di internet. Kalian browsing, searching. Next, tugas untuk kalian, mungkin kalau yang sudah dikerjakan, tetap di-keep saja dulu. Tugasnya untuk kalian adalah, cari penjelasan lebih detail di internet tentang perkembangan setiap periode. Yang lebih saya titik fokuskan di sini adalah perkembangan pada tahap periode ketiga. Kemudian cari minimal satu tokoh dan maksimal sebanyak-banyaknya pada setiap periode. Kemudian yang tiga, cari minimal 3 judul karya seni lukis pada setiap periodenya. Karyanya ya, jadi penjelasan setiap periodenya itu penjelasan singkat dari setiap periodenya. Yang kedua, tokoh dari masing-masing periode tersebut. Dan yang ketiga adalah karya yang dihasilkan pada saat periode tersebut. Oke, terima kasih. Itu mungkin nanti ketika ada yang memang harus ditanyakan, silakan live chat setelah kalian menonton video ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.